anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Padi juga banyak memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Apakah kalian tahu, anak-anak? Manfaat padi bagi kehidupan kita, salah satunya yaitu sebagai bahan pokok makanan. Kedua, sebagai bahan utama pembuat tepung. Ketiga, sebagai bahan pembuat kue atau jajanan. Keempat, bermanfaat untuk kesehatan. Jadi, banyak sekali manfaat padi bagi kehidupan manusia di bumi ini, khususnya kita sendiri. Padi, karena banyak sering dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya dengan ekstra, dengan penuh tenaga untuk menyiapkan padi bagi kehidupan selanjutnya. Bagaimana cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat? Apakah kalian tahu? Yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan, pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga lingkungan. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Ingat, tetap jangan buang sampah agar air tetap mengalir dengan jernih dan bersih. Kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras
sesuai kebutuhan akan sangat membantu.